Allahumma sholli alaihi. Surat tugas baru barangkali karena formanya bermanfaati sehingga untuk melengkapi mungkin kecamatan Gunung yang dimanfaati supaya tidak kosong. Hari ini kita akan mendapatkan pembagian surat tugas baru dari Pak Kasubag, yaitu sepenuhnya waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Makasih ya. Saya hormati Bapak Kasih, Bapak Kasih Jumat, Pak Korodi, Kasih Tarik, Bapak Imam Cahyo. Jadi mohon maaf yang pertama saya sampaikan Bapak Kepala harusnya bisa hadir, tapi ada kegiatan yang sama ya di awal sehingga harus menghadiri kegiatan tersebut. Saya sampaikan permohonan maaf beliau. Kedua, kemarin ada teman kita yang sudah memasuki masa purna tugas, siklus di Bapak Ibu. Kita pun juga nanti akan mengalami dan juga nanti harus pasrah ya, kalau sudah lansia kan harus menyerahkan semua tugas kepada teman-teman yang masih bertugas ganti titik. Jadi kemarin sudah saya rapatkan terkait dengan hal tersebut dengan teman-teman semua pimpinan, karena setiap rapat terkait dengan tugas, terkait dengan hajat orang, pasti kita harus ada baper zakat dan kita sudah sepakati dan dipilih tempat-tempatnya dan nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Ini juga perlu saya sampaikan ada hal baru yang mungkin nanti harus Bapak Ibu ketahui juga dan itu sudah kita sepakati oleh pimpinan semuanya. Itu waktu itu saya memang pernah melakukan koordinasi dengan Kasih Kermat yang saya kenal, karena mungkin saya pernah di Kermat, jadi saya kenal juga terkait dengan pengawas. Bagaimana siklus di sana, pengawas itu pengawas itu perputaran rotasinya seperti apa. Terus saya dapat informasi kalau di kami 2 tahun sekali rolling, di kami 3 tahun sekali rolling, dan lebih banyak mungkin ya 2 tahun sekali rolling. Jadi kemarin kita sudah rapatkan dengan Bapak Kasih, semuanya Kasih Jalan di Bapak Jakat dan disepakati ya nanti kita akan melakukan hal tersebut Bapak semua, Bapak Ibu semua supaya apa? Supaya seger semua. Permutasian perollingan itu bukan sesuatu yang menjadi beban kalau saya menjadi beban. Oh saya tidak disukai oleh Pak Kasih, oh saya tidak disukai oleh siapa, bukan seperti itu. Kalau munculnya pikiran seperti itu akhirnya nanti menjadi terbelenggu kita. Saya yakin menjadi terbelenggu. Ada teman saya kemarin curhat, saya dipindah ke sini itu kenapa ya? Saya dulu dibuang ke sini itu kenapa ya? Jadi bukan dibuang, kalau saya bukan dibuang. Jadi biar tadi banyak pengalaman,
Dimanapun kan kita harus belajar kok. Kita punya teman banyak juga, silaturahmi dengan teman banyak juga. Itu harapan kami. Bukan kami ingin mendiskreditkan siapapun, tetapi ingin semuanya bermanfaat kepada masyarakat. Terutama di pengawas ya, karena pengawas kan gue madrasah semua di PAI juga di sekolah. Harapannya itu supaya bermanfaat. Kita ingin anak-anak kita, guru-guru kita juga sama. Terus belajar. Jadi kita sampaikan kemarin ada banyak guru kita yang masih menggunakan model sekarang kan itu tadi senioritas, junioritas. Ayo, Bapak Ibu pengawas, ubah itu paradigma itu di guru-guru kita. Ubah. Saya ingin guru itu sekarang itu menjadi aktor intelektual, bukan menjadi petugas kurikulum. Sekarang kurikulum merdeka. Nanti ada kurikulum cinta. Hanya juga sebagai petugas itu saja. Tapi harapan saya guru itu bisa menjadi aktor intelektual. Jadi itu harapan kami Bapak Ibu. Kenapa? Banyak anak kita yang pinter, tetapi tidak cerdas. Pintar dengan cerdas itu berbeda loh Bapak Ibu. Kalau cerdas ya tadi bisa menyesuaikan dimanapun. Ketika ada masalah, dia akan menggunakan intuisi dia akan melakukan apapun supaya itu terpecahkan. Tapi kalau orang pintar, biasanya kena masalah. Loh, biar sinau ngono, kerungku ngono ya wis. Itu yang bisa harus membedakan. Makanya tadi saya minta dari pengawas ini bisa menyampaikan kepada guru-guru bahwa semua guru itu harus menjadi aktor intelektual, bukan petugas kurikulum. Supaya anak-anak kita itu bisa menerima semua tantangan. Kalau sekarang kan terkenal kan generasi strawberry, ya, generasi strawberry, generasi yang lemah. Karakter anak-anak kita harus kita bangun ini mulai dari sekarang. Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan diklat, banyak mendapatkan ilmu, nah, monggo ilmu tersebut dibagikan di masing-masing madrasah, di masing-masing guru ya. Jangan yang museum yang sudah besar terus di situ terus. Harusnya yang sudah besar ini bisa memberikan kepada madrasah atau lembaga yang kecil supaya berkembang. Itu harapan saya. Jadi tidak yang besar yang bagus dipegang itu terus atau ini terus, tidak. Jadi yang biar bagus ini bisa menularkan kepada yang lembaga yang tidak bagus supaya berkembang. Itu harapan. Jadi itu bisa membawa manfaat. Itu tadi saya sampaikan capek. Dimanapun kita berada, kita harus bisa memberikan manfaat. Itu nanti akan dikenang. Pasti akan dikenang. Setelah kita tidak ada di situ pasti akan dikenang. Oh dulu pengawasnya tuh ini, nah itu pengawasnya ini. Oh dulu kasih permatnya tuh ini, itu akan terkenang. Itu harapan kita. Jadi ini tugas baru yang mungkin nanti harus dilaksanakan dan ke depan juga mungkin akan menggunakan kebijakan tadi 2 tahun sekali kita akan rolling, kita akan bagi tugas, kita akan menyesuaikan tugas Bapak Ibu dengan kasih permat dengan kepegawaian untuk apa? Untuk berbagi ilmu, untuk berbagi pengetahuan, untuk berbagi saran masukan kepada lembaga kita, kepada guru-guru kita, supaya apa tadi? Supaya guru itu tidak di zona nyaman. Sekarang kan di zona nyaman terus. Muncullah tadi gap-gapan, muncullah lagi senior junior. Itu saya sudah sampaikan kemarin kepada CPNS kita, guru-guru baru kita. Kalau sampean itu bukan sekarang saya sampaikan, bukan yang terbaik, tetapi sampean itu sekarang hanya sebagai yang terpilih. Kalau saya bisa mengucapkan terbaik, kalau sampean bisa memberikan kemanfaatan kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama sudah milih sampean, semua sudah dipilih, tetapi sampean belum saya bilang terbaik. Satu, kedisiplinan. 2, kerja dengan baik. Yang ketiga, jangan ikut-ikut SN yang sukanya hasut, iri, dengki dan sebagainya. Idealis sampean itu masih saya perlukan untuk bisa apa? Untuk bisa memperbaiki madrasah kita, untuk bisa
bisa memperbaiki guru-guru kita. Jadi Bapak Ibu, ini harapan kami selaku pimpinan pada kita semua, termasuk mungkin kepada pegawai-pegawai yang lain, supaya apa? Supaya bisa memberikan manfaat. Supaya kemudian agama itu muncul di tengah-tengah masyarakat dan diketahui oleh masyarakat. Nanti tugasnya diberikan kepada yang baru untuk nanti bisa menyesuaikan. Dan harapan kami juga Bapak Ibu, informasi dari kami segera disampaikan ke guru-guru, termasuk mungkin Bapak Ibu jangan hanya bicara kurikulum, bisa juga bicara SKP. Saya diingatkan SKP, ayo guru-guru yang belum SKP siapa? Oh, guru-guru yang belum simpok siapa? Jadi perlu kita ingatkan. Kan yang sampai ke lapangan Bapak Ibu. Kalau kami kan tidak mungkin sampai ke lapangan terus. Jadi saling bahu-membahu bekerja sama untuk bisa memberikan yang terbaik. Jadi bukan hanya ada kurikulum ini enggak seperti itu, tapi apa yang kita harapkan, yang kita sampaikan di grup SKP tolong sampaikan, simpok tolong sampaikan, Sri Kandi tolong sampaikan. Jadi tidak hanya terpaku dengan institusi saja. Kalau tadi sampaikan, jadi semua saya itu harus gil ya Bapak Ibu, gil, jadi harus menerima, siap menerima perintah apapun, bukan sesuai dengan usi. Kalau pengawas nanti hanya bicara ketika dia tidak, kita hanya mengingatkan kepada guru bahwa dia juga seperti kita punya punya tugas ngisi SKP, punya tugas ngisi simpok, juga punya tugas membuat mungkin surat dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya bukan fungsi pengawas ya, tapi kan sebagai corong kami di kantor untuk bisa menyampaikan kepada guru-guru semua. Supaya tidak hanya tadi, mungkin kepala sudah menyampaikan, sampai kepala ada kampus bosan menyampaikan mas. Ternyata yang dilakukan mungkin dengan pengawas, mungkin hal tersebut juga bisa disampaikan. Jadi itu tambahan dari kami untuk mengingatkan kita, lebih Bapak Ibu, mohon tugas yang sudah kami berikan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kami minta tolong juga disampaikan kasus kemarin jangan sampai terulang lagi. Walaupun lembaga berpindah, lembaga apa itu tadi mungkin juga kurang informasi dari Pemda, juga kurang informasi dari pengawas, juga tidak memberikan informasi. Akhirnya ketika lembaga pindah semua diam. Ketika nanti ada pendirian ini cerdas-cerdasan nah, itu monggo ayo kita kurangi hal-hal tersebut supaya apa ya, tadi kita hanya bicara pengawas hanya guru, tapi ada informasi-informasi lain yang perlu disampaikan terkait dengan kelembagaan, terkait dengan yang lain-lain yang perlu kita dapat kesiswaan, sarpras. Jadi sama mungkin kan bicara Bapak Ibu ketika lihat minyak jelek suruh mengajukan proposal ke Pemkot, ke Pemprov, ke pusat, dan kan bisa disampaikan supaya apa? Madrasah juga berkembang. Kita nanti ulang dulu bantuan pengawas putri sudah memberikan kita petunjuk untuk ini supaya bagus, dan kan seperti itu harusnya. Itu tidak hanya terpaku di Bapak Ibu dengan guru, kurikulum, tetapi kalau di Penmat itu kan ada kelembagaan, ada kesiswaan, ada ketenagaan, ada kurikulum, ada juga lima ya Pak, sarpras. Jadi itu harus Bapak Ibu minta tolong disampaikan kepada lembaga supaya apa lembaga kita bisa lebih baik. Tadi disampaikan di Matsana Putri atau mendunia ya Putri ya, yang mendunia. Nah kalau kita cuek gimana madrasah kita mau mendunia? Ketika Bu Sri punya link, kita minta Bu Sri untuk bisa melink kan gitu. Jadi kita saling beri manfaat lah. Jadi berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman, ketika kita dekat dengan orang penting, jangan kita menjadi sok penting, tetapi bagaimana kita dekat orang penting itu bisa kita manfaatkan untuk kebahagiaan, untuk kelembagaan kita, untuk kementerian kita. Kenapa? Nanti kalau sok penting, orang penting itu pergi dan kita menjadi sok penting, habislah orang sok penting itu. Itu pengalaman loh Bapak Ibu. Jadi gimana ketika kita dekat dengan orang yang berkepentingan, kita manfaatkan orang-orang tersebut supaya apa? Bisa memberi manfaat kepada lembaga kita, institusi kita. Jadi kemarin Bapak Ibu, kami Yoseu, memang kami dengan Pak Kepala sendirian datang ke Pak Iswan. Jadi kita sampaikan program kita. Waktu itu kan waktu terawih,
Pak Kepala kan Gojek. Ini aula kita kayak gini, Pak juga jelek kalau dibantu. Di forum itu langsung, saya punya utang dengan Pak Kepala. Saya punya utang untuk mereka aula kantor. Besoknya langsung tidak ya, orang PUPR datang ke sini. Hal yang seperti ini loh Bapak Ibu yang kita harapkan. Kita kenal orang penting, tapi gimana memanfaatkan orang penting itu untuk kepentingan institusi, bukan kepentingan pribadi. Dalam waktu dekat, insya Allah aula kita sudah di rawon atau diperbaiki, dicek. Dari mana? Ya dari Pemkot. Makanya kita nggak punya hubungan. Kalau dipikirkan nggak ada hubungannya. Tapi sebenarnya mas banyak cara untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Saya nanti di madrasah. Ketika sudah madrasah swasta, mungkin nanti Pak kasih bisa linknya kemana-mana. Dalam waktu nanti siang juga jam 15 kita ada Bu Wali Kota untuk audiens. Kita bisa sampaikan programnya Bapak kasih perma seperti apa. Ketika Bu Wali Kota nanti berkenan, siapa tahu kan itu Bapak. Bisa kita gunakan, kita bisa manfaatkan kebijakan beliau untuk membangun madrasah. Tidak hanya terpaku pada pusat. Kalau pusat itu butuh kucing dan kucing dalam betul-betul. Mahal. Cara kita latih linknya kita kemana. Jadi kalau ada beberapa sih, gimana cara akses kita, Pemkot, akses kita, Pemprov, akses kita kemana, untuk apa? Untuk meningkatkan sarana prasarana yang ada di madrasah kita. Jadi Bapak Ibu harapan kami untuk Bapak Ibu ini tidak ada buruk, tapi ada 5 pas, pembelajaran, pengajaran, siswaan, dan kurikulum itu wajib Bapak Ibu sampaikan kepada lembaga. Maksud tadi masalah kepegawaian kita, simpot, SKP, dan sekali sampaikan. Itu memang sudah merupakan kewajiban masing-masing personal ASN, bukan titip-titipan. Ya Bapak Ibu termasuk nanti diingatkan ya ketika simpot harus garap sendiri, jangan orang itu yang ngerjain. Hanya salah upload, salah apa dan sebagainya itu sering terjadi yang kita temukan. Kenapa? Karena itu tadi titip ke TU, titip ke yang lain, yang muda, guru yang muda. Hanya bisa salah, kalau salah nanti menjadi problem personal. Jadi sekarang SKP dibatasi, kalau tidak garap ya selesai. Nanti tidak dinilai ya jangan salahkan kita. Tapi kan gitu. Jadi kalau sudah tidak dinilai oleh pimpinan ya jangan salahkan pimpinan, nanti salahkan kepala lagi yang kena. Kalau madrasah kena dulu, itu lari ke kasih pernak, nanti kasih pernak lari ke TU lari ke kepala. Habis itu nanti loncat ke pusat. Bulat lagi sampai pusat, nanti orang pusat lapor ke pusat. Bulat kalau sekarang saya nyusahin, kalau saya model itu saya ada di, saya nggak peduli. Kalau ada laporan tidak benar, kemudian lapor ke pusat, saya akan berikan yang benar. Ini yang terjadi di sebelah kita ini. Banyak video ini. Jadi kalau sudah tidak benar, ya akan saya selesaikan. Jadi nggak mau seperti itu saya. Jadi itu harapan saya. Kalau katakan benar itu benar, katakan salah juga salah. Itu harapan jangan terus merasa benar, akhirnya lapor ke orang-orang itu, kemudian kita ditekan, dan tidak bisa. Saya akan berikan sesuatu sesuai dengan yang terjadi. Itu Bapak Ibu. Maaf ya kalau ada kurang kesulitan, mungkin dari kami atau semua atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.